Podcast ini dibawakan oleh Galaxy X Fragrant. Kejap. Podcast ini dibawakan oleh Galaxy X Fragrance Store, home of fragrance faculty based in North Borneo. Graduate dengan dorang punya perfume every day. Kamu boleh visit www.galaxyxfragrancestore.com untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi on to the show. Alright, so itu dia tadi kita punya on to the show, intro lagu. Kini anda terima kasih kalau siapa-siapa yang dengar ni podcast. Selamat datang dan selamat mendengar di Jazz and Co podcast. From the street to the street, from the street to the street by the street. Begitu maksudnya. Asik. Macam jalanan lah, street kan. Saya ambil tu tagline dari Abraham Lincoln punya definition demokrasi. Dia bilang from the people to the people by the people. So begitulah dia punya cerita. Anyway, hari ini saya tidak berseorangan. Ya. Saya ditemani orang yang bertanggung jawab untuk buat kita punya intro music yang ini. Yang tadi tu. Alright, give it up to J Pablo. Apa kabar Jo? Ya, sehat. Kau apa kabar? Begini-begini sih nih. Cantik. Kita nih santai-santai sih nih hari kan kita buat intro Mio podcast. Mungkin ada yang di antara anda tertanya-tanya apa sudah jadi sama si Jess punya cakap-cakap podcast kan. Anyway, untuk pengetahuan kamu, cakap-cakap podcast masih on lagi, cuma saya sama dia punya co-host si Man buat masa ini yalah masing-masing sibuk. Kami susah mendapat cari tune masa yang dua-dua tu dia free, saya free. Timing lah. Timing tu susah sikit. Jadi buat masa ini saya gerak solo dulu. Nanti bila Man okey sikit bila dia sudah ada pekerja kan untuk dia punya kedai, bolehlah kami sama-sama. Kembali. Tapi buat masa ini saya bergerak sendiri dulu lah. Tapi dia tidak co-host ke apa, saya sendiri. Cuma mungkin setiap minggu ada macam saya bergerak sendiri. Lepas tu ada saya punya partner lah, ataupun ada orang yang saya akan interview. Macam ni first podcast sama J Pablo. Mungkin next podcast, next episode lain lagi. Mana kan ada mesin baru sudah, jadi boleh sudah. Kita Ya. Sebelum kita teruskan kita punya kita tanya dulu kita punya kawan nih. Dia sebenarnya saya mau bawa dia juga bani untuk podcast ni hari. Tapi Oh, siapa? kejap kita tunggu. Oh, iya. Harap-harap dia sambut lah. Yalah. Mungkin dia sibuk kali ni. Sebab dia baru pindah rumah Pak. Oh iya, Bang. Bersih rumah kali, dia bersih rumah. Sorry. Oh, dia memang. Tapi saya mau share satu cerita lah Jo. Oh ya. Tadi pagi saya pergi hantar kereta di Kawosh bah. Jadi kereta yang saya sewa lah. So, sudah hantar, lepas tu saya jalan kaki lah balik. Tidak jauh juga kan, lebih kurang dalam 200-300 meter dari rumah lah. Ya. Tidak sampai lah 100 meter, lebih kurang 100 meter lah dari rumah. Jadi lepas saya sudah hantar tu kereta, breakfast apa semua kan, kebetulan saya jalan balik. Terus saya ternampak di bus stop. Saya bilang, Kim, macam telefon je ni. Saya tengok kan, betul-betul telefon, iPhone 7 Plus. Oh, bukan main-main tau. Terus saya bilang, sialang. Dalam fikiran saya,
Uang besar, uang besar. Nikah lele. Tapi bila saya fikir-fikir balik kalah iPhone. Lagipun coba kalau kita sendiri yang hilang telepon kan kita mesti mengharapkan orang sebalik itu telepon kan. Ya betul lah memang. Jadi saya ambil keputusan untuk saya coba on dulu. Sebab iPhone ini dia ada lost mode. Jadi kalau orang tuh campin, dia kasih lost mode di telepon. Once kalau sudah on, connect sama internet, confirm kau boleh detect sudah telepon kan. Jadi saya coba on sajalah dengan harapan mungkin dia sudah set dia punya telepon di lost mode kah begitu. Tapi bila saya cek tidak juga lost mode. Lepas tu telefon dia pun tidak ada password. So saya terus pergi cek di recent contact dia lah. Untuk saya mau tengok siapa. Kebanyakannya dia dapat miss call. Tapi bila saya dapat yang satu, ada bertulis lah di sana my love dia bilang. Asyik. Jadi bila sudah kejap. My love. So saya ambil nombor telefon tu orang, saya terus WhatsApp dia lah. Saya cakap saya ada jumpa telefon di bus stop, saya kasih send gambar. And then saya ada cek ni telefon ni tidak password, dia boleh on lah saya bilang. So kamu punya kontak ni ada dalam ni telefon lah. Dan dia bertulis my love saya bilang. Jadi itu orang siapa punya telefon ni kalau dia mau tuntut dia boleh tuntut lah. Saya cakap begitu. Betul, ya. Terus dia balas lah. Dia bilang, oh ini nombor telefon untuk orang yang baru. Dia bilang, ini orang ni bukan siapa-siapa ni. Dia bilang, bukan boyfriend saya, bukan siapa yang laki juga. Dia bilang, alamak. Dia kena friendzone lah. Sudah lah hilang telefon, kena friendzone lagi pun kita. Alamak kalau dia tahu tuh saya tidak tahu macam mana perasaan dia tahu. Tapi saya sudah kasih balik tu telefon lah. Saya telepon dia. Ini dia sudah ambil tadi, okey lah. Dia bukan orang Sabah lah, tapi dia tinggal berdekatan dengan di sini juga. Satu pesanan dia selain daripada friendzone lah kan. Satu dia punya pesanan adalah kadang-kadang kalau kita terjumpa ataupun apa-apalah terjumpa barang kah, bukan kita punya, jangan ambil. Kalau boleh sebaik-baiknya kita kasih balik sama ownernya kalau kita dapat. Kalau tidak pun paling tidak kita hantar pergi balai polis sajalah. Ya. Sebab coba kalau kamu sendiri telefon kamu hilang, kan kamu mesti mengharapkan benda yang sama untuk kena return the favor. Contoh kalau macam saya telefon hilang, saya mesti mengharapkan orang kasih balik tu telefon atau saya mesti mengharapkan saya boleh berjumpa balik tu telefon. So saya berfikir begitu sajalah tadi. Ya. Sebab kalau bagi saya pun yang penting sangat tuh sebenarnya bukan itu telepon saja, tapi yang dalam itu telepon kau punya dokumen kah, kau punya kita tadi juga cek lah, mungkin kau punya online banking kah apa semua kan. So betul. Penting juga benda-benda yang begitu. Jadi bagi saya cakap lagipun itu satu. Second, iPhone mah. Iyalah. Sekejap saya mau detect di mana dia boleh detect. Security dia tinggi. Cuma tadi itu orang punya telefon tidak dapat, macam dia kasih, mungkin dia pakai postpaid, so dia terus terminate dia punya number telefon lah. Oh ya. So tadi itu telefon tidak lain langsung, tapi saya manage untuk dapat number telefon dia juga, ini sudah return lah. So untuk tidak kira lah siapa-siapa sih, adik-adik kah ataupun brother-brother kah, uncle-uncle kan, auntie kah, mungkin kita boleh sudah ubah kita punya culture ataupun society kita lah, kita punya pemikiran di mana kalau barang hilang bukan kita punya barang, sebaik-baiknya kita return. Tapi kadang-kadang barang-barang yang berharga ni ada hantu bah orang bilang kan. Yalah, contoh kalau kau jumpa lah tiba-tiba kau jalan-jalan di Mago kan, kau pergi tandas kah begitu, kau tiba-tiba kau jumpa ada bag Gucci. Kau Google kan tu Gucci punya bag kan 40,000. Nah, macam mana? Kau tidak kan? Tapi di situ sekali lagi prinsip hidup lah, prinsip kau lah sebagai seorang manusia. Kalau kau kasih senang orang punya hidup, mungkin Tuhan pun boleh balas benda yang sama juga sama kau. Betul. Itu yang paling penting lah bagi saya lah. Jadi ni hari selain daripada cerita pasal telefon tu, kita mau telefon kita punya kawan dulu lah. Kalau dia tidak sibuk kan. Mau dengar cerita dia. Ya, kita coba telefon dia. Mana tahu kan. Halo. Ya. Ini yang kamu ada hilang telepon kah? Ya. Oh, Itu. Telepon apa tuh iPhone.
Ya, Tadi mana man? di rumah baru mau jalan. Oh, saya sekarang nih sekarang nih selamat datang ke Jazz and Co podcast. Apa? Jazz and Co podcast. Wah, iya. Saya buat solo-solo dulu. Kau sibuk? Mau tanya bila cuti, orang kaya mana ada cuti kan, Jo? Ya betul. Mas lah. Kau boleh dengar suara si Jo? Coba cakap dulu, Jo. Dengar. Ya asik man. What's up? Itu dia Man in the house. Betul tidak nih. Oh, sebe. Kamu prank nih kan? Tidak lah, mana ada prank. Mana ada prank. Tengah recording podcast. Jadi apa perkembangan terbaru lah. Wih, siap-siap kayak baju ini gila. Aku mau pakai baju kan. Man, kau tahu, tadi saya jumpa telepon kan. Mesti saya kasih balik sama tuh orang lah. Atau kenapa alasan saya kasih balik tuh telepon sama tuh orang. Sudahlah dia hilang telepon dia kena friendzone nih bah. Bukan Sedih siapa. lah betul. Di dalam kontak number dia tuh di save kan my love. Sebila saya kontak tuh my love dia bilang kan, "Oh, ini nomor telepon tuh orang yang baru. Tapi saya ini bukan dia punya girlfriend, dia tuh bukan boyfriend saya, bukan laki saya, kami kawan saja." Wih, Karena friendzone Jo. jadi itu telepon macam mana lah? Habis sudah saya kasih balik dia lah. Ya, sudah saya kasih balik dia. Oh, Lagi pun iPhone, bah. Apa kau beli buat sama iPhone, bro? boleh telepon 5 menit lah. Hah? Boleh telepon balik 5 menit untuk pakai baju nih. Oh, bah. Oke lah, itu sih lah. Terima kasih. Bye-bye. Sorry bro, salah. Alright. Oke. Oke. Nah, itulah dia saya punya host untuk project Cakap-Cakap Podcast. Tengok, mau telepon dia pun susah bah sekarang kan, Jo? Ya betul. Sibuk saja. Jadi Bisnis bagus iya, aja. bisnis Ya, bagus. lancar, Saya Pak. telepon dia mau Syukur ya. tidak sampai 5 menit pun nanti beli telepon balik kak. Kau tengok berapa sibuk tuh saya punya kawan. Iya. Jadi Tapi tune lah. kami, yalah begitulah saya ambil pendekatan untuk sebab saya rindu sebenarnya mau buat podcast nih, mau rindu sampaikan bawa pikiran yang baru, Ya, cerita sama kawan-kawan. Jadi bercakap kan, kongsi-kongsi info-info lah, apa-apa lah yang isu-isu jalanan lah kan. So begitulah dia punya, itulah kenapa pendekatan untuk saya ambil saya ambil itu pendekatan untuk dia buat podcast lah, Jazz and Co. Selamat datang dan selamat mendengar ke podcast Jazz and Co. podcast. Kenapa dia co? Dia macam company lah, ataupun cooperation ke apa, kita tidak tahu. Company. Mana tahu besok-besok kan? Ya betul. Ada orang pump 100 juta duit. Jadi Siapa tahu kan? Jo, jadi terangkan kau punya bisnes, Jo. Apa kau punya bisnes selain daripada kau buat musik? Kau kasih terang lah semua bisnes yang kau ada sekarang nih. Oh ya, sekarang nih saya buat mau Jujur Minggu, itu Cheesy Popia. Lepas itu saya COD, ada yang ambil untuk supply begitu. Selain daripada itu saya buat juga Jujur Minggu mooncake, mini mooncake. Oh, sekarang nih untuk Anda hari ini kemarin kalau saya tidak silap bersamaan dengan berapa bulan kemarin aja? 10 hari bulan, ya, Mooncake Festival. Mooncake Festival jadi ya. ada juga lah, ada customer juga lah. Memang selain daripada kalau siapa-siapa lah dalam ni podcast yang dengar kan, macam dorang mau beli kau punya popia cheese kah ataupun kau punya mooncake, mini mooncake kah, macam mana dorang mau beli itu? Oh ya, kamu boleh kontak di number saya 013-4764-420. So kamu boleh order. Biasanya saya buat order dari hari Senin sampai hari Rabu, dan hari Jumat atau hari Sabtu begitu masa saya untuk COD, ataupun kalau kamu mau ambil besar untuk buat bisnis pun saya boleh supply juga. Oke lah. Ya, jadi kalau siapa-siapa yang mungkin kamu ada kedai kah, ada kedai runcit dan sebagainya kan, jadi kamu mau pajak sama si J Pablo, kamu boleh terus kontak sama dia. And then selain daripada begitu, apa lagi yang lain kamu bikin? Setakat nih saya itulah yang macam sekarang nih saya buat musik, buat beat. Jadi siapa-siapa yang, sebab kalau untuk kamu punya pengetahuan dari first song sampai sekarang nih,
Dan untuk update buat masa ini, dalam masa ini tahun lah, tidak pasti sama ada bulan 11 atau bulan 12 saya akan rilis saya punya mini album. Okay. So begitulah dia punya cerita. Dan J Pablo sendiri pun turut bekerja sama juga. Saya bekerja sama dengan J Pablo, ada beberapa lagu dia kompos dan kami bertukar-tukar pendapat dan fikiran lah untuk itu lagu. So begitulah dia punya cerita. Dan kalau kamu mana tahu ada yang di antara kamu yang berminat meminta bikin lagu kah, jingles kah, background music, kah, ataupun kamu punya company corporate music, apa-apalah kan bersesuaian dengan apa kemauan kamu boleh terus direct contact J Pablo. Mungkin dorang boleh follow kau di Instagram juga. Boleh, J Pablo Universal, boleh taps jadi IG, itu saya punya IG. Kamu boleh follow saya. Jadi kamu boleh follow di sana, dengan kamu boleh terus DM si Jojo direct lah. Yang risau harga boleh runding gak Jo? Boleh runding lah. Boleh runding. Bersesuaian. Ya. Bersesuaian dengan apa yang kamu mau. Begitu. Jadi kita saya mau ulang balik kisah-kisah. Kita mau teroka semula cerita yang dulu-dulu, bukan cerita dulu macam. Ya. Nostalgia lama lah kan. Nostalgia. Jadi kita tes dulu nih. Mesti ramai. Ready? Grab your guitar, get musician, and let's play. Iya. Ada iklan lagi nih YouTube nih. Ini nanti ini kena copyright nih. Dulu ya lagu dia yang komentar. Ini yang lahir tahun 90-an nih. Ini nih kira dia macam BTS zaman 90-an orang nih. Fenomena apa nih? Fenomena lah. Zaman-zaman sekolah. Lagu daripada Blink-182, Damn It tajuk dia. Okey Jo, kita cerita sikit macam mana kita boleh pernah ada band, lepas tu kita macam mana kita berkecimpung dalam muzik ni yang street style, apa kita punya aktiviti di mana tempat jamming apa semua, cuba kau kita kongsi lah, sebab sebelum saya terjun ke dalam bidang dulu, sebelum saya menyanyi walaupun suara tidak bagus ni, kau drama kan? saya adalah seorang drummer. Kenapa saya belajar, saya cuba untuk main drum, sebab si dulu J Pablo ni dia drummer juga, tapi lepas tu dia main gitar. Jadi bila dia main gitar kan, orang jajan main gitar, saya rasa macam susah ni, terlampau banyak fret sama banyak tali batu gitar. Ya. Jadi saya pergi drum lah, macam drum senang sikit, tapi rupa-rupanya drum lagi susah lah berbanding gitar. Lagi penat lah kan? Lagi penat. So kau pakai bukan setakat tangan, kaki pun kau pakai. Ya. Tapi begitulah dia punya cerita kenapa saya terjerumus untuk main drum. Jadi kau cerita dulu Jo, dari tahun bila, macam mana kau terjerumus sama muzik ni, siapa kau punya teammate, apa genre muzik kamu main, macam mana kamu start, semua tu lah, coba kau cerita sikit. Mula-mula saya terlampau pengaruh biasalah di sekolah kan. Di sekolah dulu mana ada macam sekarang gadget apa semua. Jadi lepak main gitar. Lepas tu di Tamparli dulu kan famous tuh tempat jamming tuh. Jadi lepak sana, terus tuh kolek duit, kongsi, terus jamming sana, kenal sama kawan-kawan baru, lepas tuh jumpa lagi, jamming lagi. Memang itulah kegiatan tiap-tiap minggu, setiap hari Jumat kan. Lepas tuh pergi toran lagi di traffic jam. Wah, legend tuh di toran kan. Legend traffic jam, tapi macam tidak sudah lah traffic jam sekarang dorang lebih kepada PA system, sudah dorang tidak buka lagi studio lah. Di studio. Tapi di situlah lahirnya kebanyakan macam band-band yang hebat-hebat, underground lah dulu yang macam apa dulu yang ada Summer Nine, Skol, apa dong Sinai itu? Stereo Angel. Dari toran nih semua band nih yang gila-gila nih. Woodpecker kata. Woodpecker. Romi tadi pagi yang masa saya balik saya nampak si Romi ya. Hari itu saya mau pergi, saya lupa lah saya keluar pergi mana. Saya jalan kaki lah. Keluar kan mau kena ambil. So
saya nampak dia macam sibuk-sibuk. Saya bilang, mana bro? Pergi dia lah. Mau jamming. Oh jamming saya bilang. Apa projek, apa event saya bilang. Dia ikut Battle of the Band di Tawau lah. Oi. Dorang masih juga Masih bisa. Jadi kan? tadi saya balik, saya tanya, jadi macam mana Tawau? Juara dorang bro. Itu kalau tidak heran lah. Kalau Tidak macam heran Bro lah, Romi ya, ni. betul. Dari zaman bila lagi asal ada Battle of the Band je. Siapa Ya. lagi yang boleh sapu kan? Yalah betul. Tapi kita saya rindu juga lah untuk tengok performance dari The Fingers. The Fingers, Yang original line up yang gila-gila. Yalah One betul. keyboard, Ya, arwah Man legend. sendiri. Ya Man The Fingers lah. Dia punya main gitar tuh. Zuriman gila lah. So masa tu zaman itu kan belum ada Spotify, Ya, YouTube betul. pun kita tidak paham lagi macam mana mau upload Ya, video. betul. Saat lagi pun masa tu YouTube platform lama bah. Ya, platform lama. So macam dia tidak begitu, dia punya interface tidak begitu tidak begitu friendly lah. Ya. So akses untuk pergi internet tu mungkin buka YouTube adalah, tapi kalau untuk upload kan bukan macam sekarang. Sekarang ni ada Spotify, Senang. ada distributor kau boleh pilih, sama ada distributor yang free kah Ya. ataupun yang berbayar kah kan. Tapi saya baru dapat satu info lah. Saya tidak tahu sama ada ini info sahih atau tidak. Sebenarnya semua distributor yang ada di dunia ni kan, dorang bergantung sama satu main distributor. Dorang ni sub-sub saja bah ni sebenarnya. Oh, sap. So begitulah dia main cerita. Okey, tadi sudah cerita macam mana dia lepak jamming di mana hotspot kan, di TJ studio Tampar Tetuaran sana, TJ Traffic Jam. Traffic Jam ya. Lepas tu ada di Tampar Uli sana nasi ayam. Defense Corner. Saya tak tahu apa nama lah, tapi saya ingat memang sana boleh jamming lah. William. Tapi William tapi parah betul baduy. Itu je lah. Kalau dulu ni kan, dulu ni barang-barang yang begitu ni, aduh susah. Satu susah mau dapat. Memang susah lah. Sebab tidak ada Shopee, tidak apa-apa bah. Ya. Kau susah mau cari tu benda bah. Ya betul. Gitar pun ada tapi yang mahal punya gitar. Lagipun dulu mungkin kita masa itu belum kerja, tidak ada duit kan, student lagi, belajar lagi. Ya itulah. Mau beli pun susah kan. Mau pergi gig, tengok gig yang underground mau RM15 pun mau terpaksa kumpul belanja sekolah 1 bulan. Ya betul. Barulah dapat pergi gig kan. Ya. Memang syok lah. Lepas tu Tapi tu feel dia dulu yang kau pergi gig sama yang sekarang punya konsep lain kan, beza lah kan. Jauh beza Ya. dia. Lagipun mungkin saya pun tidak tahu lah, mungkin kita sudah upgrade kita punya level lah kali. Saya masih mengharapkan macam scene underground ni, macam yang punk, Ya, betul. hardcore music semua ni kan. Ah, Metal yang thrash metal kah, thrash layan, core kah, bah. apa semua ni masih layan bah Masih yang layan, begitu-begitu bah, ya. ya. So saya mengharapkan ada lagi lah yang ya. begitu balik. Tapi cuma mungkin sebab kita tidak boleh sama generasi Ya kita, betul. generasi kita yang dulu kan, kita punya akses satu kurang. Ya betul. Mana ada kalau tanya dulu-dulu yang 90-an punya budak-budak kalau pergi sekolah paling pun telefon masa tu N70 lah paling Ya, mahal lah tu. Itulah tu. Ya, Sony Express, Music Express lah. Nokia Express Music apa yang ada N32 kata kalau saya silap yang boleh pusing-pusing tu. Ya, twist. Ya, Itu yang music tu kan. Ya, music. Mana ada orang dengar lagu K-pop dulu. Ya betul. Tiada BTS tu bro, ndak wujud. Ya, sama yang Janganlah kecam. Ini kami cerita yang dulu. Sekarang punya zaman lain sikit. Ya betul. Lagipun sekarang kamu punya akses sama music tu sangat unlimited. Kalau dulu kalau macam kami mau tengok live show begitu kan, tidak di YouTube apa semua, terpaksa kami beli CD. Ya, RM29.90 DVD original. Sekarang mana ada? Terus semua terus direct pergi YouTube je. YouTube. Kalau tidak live. Kalau tidak live di Facebook. Dulu mana ada Facebook? Ya. Ada pun MySpace, Friendster itu aja. Itu pun kalau dulu Mana pun boleh ada chat-chat. Kau terpaksa pergi di cyber. Ya, terpaksa pergi cyber. So dulu telepon pun duk bah. Ya. Yang tret dia bilang. Poliponik wah. Polifonik punya ni yang telepon dulu. Jadi itulah dia punya, kami punya pengalaman macam mana kami masuk muzik kan, perbezaan dia. Ya, perbezaan dia. Kalau macam sekarang Spotify itu beyond the limits lah, maksudnya
Tidak limit sudah. Kamu dengar lagu Spain pun boleh. Kamu dengar lagu Indonesia, underground kah, mainstream kah. Tapi saya rasa, kau rasa macam mana? Bagus juga kah begitu? Baguslah, dia lebih menyenangkan bahkan. Menyenangkan, lepas tu dia punya akses pun sangat mudah lah. Ya, berbanding sama yang dulu. Kalau dulu kita pergi jamming, kita berpandukan poster kalau ada event atau gig. Kalau sekarang di Facebook bertabur tuh boleh share kan. Paling last gig kau pergi di mana? Gig paling last saya pergi di Pengelat Papar, gigs grunge sama punk rock. Wih mantap, itu yang paling itu syok last grunge tuh. kan. Memang shock lah. Kalau grunge papar, paling saya tahu satu je lah yang saya ingat. The Wailo. Tidak, Wailo Pang. Oh, Wailo Pang. Wailo ya, Pang. ya. Dia punya ni apa sudah ni? Melody Chain. Melody Chain. Grunge. Grunge. Sama ada satu lagi band si Boy Sunny dulu, Meteor Crats. Meteor Crats, legend Meteor juga Crats tuh. pun legend juga Ya. tuh. Woi, macam-macam banyak bah band-band yang legend-legend. Cuma dulu tidak eksis kan. Dulu mau mainstream punya main susah separuh mati oh. Mau dapat slot gig pun belum Ya. tentu lagi. Saya masih ingat lagi kita pernah naik bus kan, Ya. bawa gitar, Bawa gitar, berpelu sampai. bawa sampai di City, main di Anjung Seni. Ya, Anjung Seni. Di sorry, ada stage di Yang di kebudayaan lah gitu. kebudayaan sana tuh. Kebudayaan Sana tuh. lah, itulah tuh. Tapi memang syok lah, itu musim Memang syok gila. lah, Iya, ya. memang gila lah. Lagipun time tuh semua orang kalau kau tengok semua layan, berarti dia angkat telepon rekam kan. Ya. Dulu, best oh. Memang best lah dulu. Mana ada telepon? Dulu Yalah. telepon mana boleh rekod-rekod. Ya, betul. Paling-paling dengar radio sialah boleh. Ya. So gitu dia punya journey lah. Dia punya perjalanan musik tuh kan memang betul-betul dulu-dulu ni memang sangat seronok lah. Ada Struggle loh gig, orang-orang struggle. kan. Memang struggle. Tapi kau struggle kan, lepas tu bila kau sudah masuk tuh gig. Paling last gig saya pergi ada 2 yang saya ingat lah. Satu ada band band dari KL, Stubborn yang turun punk rock. Dorang main di Cowboy Bar. Itu yang pertama, yang kedua Yang di Tuaran tuh kau ada pergi kah? ada yang paling last di Tuaran. Torong tuh kan. Oh itu tidak. Itu tidak sudah. Oh. Itu ada juga lah. Itu pun saya ada pergi juga. Mungkin itu yang terakhir lah. Tapi saya Antak tidak gitar rasa. tuh kan. Tapi itu macam dia zaman-zaman YouTube sudah atau musim. Zaman-zaman iya, Spotify ada sudah. Yang maksudnya sebelum yang masih main CD lagi. Paling last yang sebelum Spotify punya gig saya pernah pergi yang Straight Answer tuh. Oh, Street Answer ya. Yang sini tuh di futsal tuh. Futsal tuh ya. Dari band dari Indonesia tuh. Itu gila lah, itu memang underground sejati tuh. Saya last perform di yang di kebudayaan tuh lah sama Frontman Company. Frontman Company itu zaman-zaman indie band. Indie band ya. Ada goyang lah. Ada goyang ya. Apa yang sini di sorry di UA tuh? UA Backyard Cafe tuh. Ada satu band dari apa sudah nama band nih? Yang perempuan semua tuh. Bukan. Itu Miss Gift. Oh iya. Itu Miss Gift. Jangan lupa Paravel. Paravel pun ada juga. Ada satu, saya lupa sudah apa nama orang punya band tuh. Saya ingat sudah banyak sudah band-band yang saya lupa. Oh, tidak, paling last saya pergi gig Shockwave. Di Tanjung Aru. Oh iya, saya Ada tahu. Masakre Konspirasi kan, nama tu band tu. Oh Ya, iya. itu pun Itu gila, mantap tuh. best juga lah. Ada banyak performer lah masa tu. Memang not bad lah, shock memang. Tapi masa tu, tapi yang bikin kecewa ya lah kalau musik-musik begitu kan kadang-kadang susah juga kita mau, sebab satu dia public space masa tu, jadi Ya. ada orang buat police report kan. Oh ya. Ya, ada orang buat police report masa tu. Sedangkan itu music semua terus dorang sudah adjust, sound engineer semua lah, kru apa semua. Itu music tidak akan balik pergi di belakang so di belakang restoran apa semua kan. Itu music semua pantul pergi laut. Oh itu yang paling shock punya gig lah. Iyalah Saya kan. rasa paling shock lah. Di pantai banget. Di pantai itu memang gila lah, itulah yang gig saya rasa yang terakhir lah saya pergi.
Macam Teda sudah begitu kan. Terus itu dulu ada lagi yang Rockfest tuh. Oh, Rockfest atau Rockfest pun saya ada pergi juga yang di Bandaran tuh. Macam Bandaran, berapa ya. banyak band main sana tuh. Itu pun shock juga lah itu musim. So dulu memang susah mendapat slot lah. Kecuali kau ni yang betul-betul bagus punya band kan. Yang ada Ya, ya. quality yang memang Quality betul-betul. banyak orang mendengar. Itu musim adalah. Iya Memang betul. kau akan selalu kena panggil lah. Mana-mana gig kau tetap akan pergi lah. So itu dia punya beza lah. Ya, kalau banding macam sekarang kan orang buat akustik pun jadi sudah nih. Ya, Ya, upload YouTube juta-juta review. ya, Maksud dia bukanlah kami cakap akustik tuh ataupun cover lagu orang tidak bagus. Cuma dia punya itu struggle yang musician dulu sama yang sekarang ya, nih buat beza kan. beza dia Ya, sangat jauh lah. jauh lah. Ya. So quality of course quality pun berbeza. I mean Yalah. kalau kita banding dulu kau kena main gila-gila, kau kena Ya, practice Full kau practice ya. um, apa ni maksud saya kau kena outstanding lah, kau kena Ya. jadi the best of the best, barulah barulah kau boleh dikenali, barulah Ya. kau boleh ada follower. Kalau yang dulu-dulu lah. Ya betul. Sama kalau dulu-dulu asal pergi gigs gitu mesti jumpa kawan baru, berkenal sama Ya. orang-orang Lepas musik. tu sudah main music itu pergi main skate lagi di Jekyll Skate Park. Masih ada lagi kan jangan skate park macam lama dah saya pergi sana. Masih Puluh-puluh tapi tahun dah saya pergi sana. tapi macam tempat dia macam tidak macam dulu sudahlah. Sebab last saya datang sana pun sama Cacai pun dia punya simin pun macam tidak kena jaga nih. Pecah sudah lah. Pecah-pecah sudahlah. Yalah, tapi memang barang perlu ada maintenance lah sebenarnya. Yalah. Tapi macam mana lagi kalau sudah begitu kan. Ya, So lagipun mungkin sekarang mana lagi ada orang mau main skate. yalah. Tidak macam dulu bah. Dulu hiburan tuh mana ada PUBG, mana ada Mobile Legend. Ya, tidak bah. Tidak semua nih, tidak Netflix semua nih. Ya, Semua lebih kepada street. Street, Ada geng-geng lagi dulu. Ada Ya. budak-budak pang lah, skinhead lah. Woi, kalau kau turun CP, Wah, macam-macam kau nampak tuh dulu. Tapi mungkin skinhead bah jalan-jalan. sekarang tidak tahu lah, macam tidak, saudara. Ya, Nah, sekarang nih lebih orang yang geng-geng begini nih, dia bukan lagi geng lah, dia lebih kepada macam community. community fashion lah, Fashion ya lebih betul. kepada fashion. Music pun kurang sudah, sekarang music pun dah ketentuan sudah saya tengok hip hop lah. Tapi saya tengok di Malaysia ni dia punya trend lebih kurang begitulah. Dia mungkin dia ada di cycle lah. Dulu Rock Park mungkin 10 tahun kan 15 tahun, selepas tu tukar pergi balada macam dorang Genesis Noir Zen, tu secara lama tukar lagi pergi indie kan, di indie long lasting sampai 5 hingga 10 tahun, dan selepas tu sekarang ni kita first term lah, saya rasa term yang pertama lah, suku tahun yang pertama lah, maksud saya dalam 5 tahun kita sudah buat masa ni di Malaysia sudah melalui 5 tahun pertama untuk hip hop lah, zaman hip hop, Music music hip hop digital. digital. So begitulah dia punya cerita. Trend cycle ni music lah. Mungkin kita tidak tahu next mungkin jazz kah atau balik pergi rock kapak kah kan. Ya, Sebab saya betul, tengok betul. macam fashion kan, kebanyakan Insta famous sekarang ni, influencer. Diorang balik lagi pergi retro yang Retro, seluar ya. bottom, Ya. baju bunga-bunga, Ya, begitu petak-petak. sudah petak-petak. Balik lagi tu trend. Padahal tu trend sudah lama sudah balimpas. So kita pun buat susah lah, unpredictable juga nih fashion. Tapi betul. fashion dan music hidup selama-lamanya lah. Ya, itu memang Cuma harus dia ada. punya demand dan trend pendengar tuh yang sentiasa berubah lah. Tapi music tidak akan mati selama-lamanya. Selagi ada manusia di dunia ini, saya rasa selagi itulah. Sama sentiasa ada perbaharuan lah. Ya mesti ada, ya dia sentiasa ada lah. So kalau macam dulu hip hop ni lebih terkenal di kalangan orang kulit hitam kan, Ya, betul. orang community black community di US. Dan selepas tu ada juga orang putih lah, macam
Eminem yang breakthrough. Ya. Dari situ sekarang nih siapa-siapa boleh jadi artis hip hop, siapa-siapa boleh jadi artis indie, siapa-siapa boleh jadi jazz artis, Ya, rock, rock, semua. metal semua boleh. As for now saya tidak pastilah, tapi bagi saya lah kan, bagi kita yang kita sudah alami begitu punya lama dalam music scene nih kan. Ya. Dulu susah, tapi bila sekarang kita sudah sampai itu bukan juga level lah, tapi bila kita sudah sampai itu scene yang sebenar, kita sudah jumpa banyak orang, kita sudah networking banyak orang kan. Ah, Untuk menghantar lagu di radio buat masa ini saya rasa semakin mudah. yalah. Mau kalau radio tidak mau macam tidak dapat disebabkan ada sebab-sebab tertentu lah, mungkin ke penyelirik eksplisit kah apakah kan, Ya, ada Spotify. ada Spotify ya. So untuk kau keluarkan karya sekarang nih untuk generasi yang baru lah, mungkin generasi Lebih senang. 2000 tahun 2000 dan ke atas lah kan, lagi senang lah bagi orang. Zaman kami dulu dia tidak macam tu, dia gila-gila susah Ya. betul. Betul-betul susah. Sekarang dengan kewujudan Shopee kan, kau boleh Ya, direct boleh beli order. barang dari China, Dari luar. dari luar, senang-senang kan. Kalau dulu paling-paling adalah website-website yang online punya US itu pun parah Ya. betul. Kenapa nih anak anjing nih? Kau mau belajar main musik pun sekarang senang sudah. Senang. Ya. Dulu mana ada guide, tiada tutorial bro. Kalau mau ambil tuition, kalau tidak macam begitulah, pergi jumpa kawan-kawan, lepas tu jamming sama-sama. Kopi suara kenapa tuh? Macam jauh sedikit dari mikrofon. Oh, oke. Kau kasih naik kah tuh? Tidak. Kenapa tiba-tiba dia macam berubah nih ya? Coba lagi. Oke lah. Ini oke sudah. So begitulah dia punya perubahan musik tuh kan. Ya. Jadi kalau dulu memang susah lah. Ya, salah. Akses dia kurang lah, tidak macam sekarang. Kalau sekarang Tapi kita sempat rasa tuh. kita sempat rasa Zaman tuh lah. zaman lah, dan sangat seronok lah untuk lalui. Kalau macam saya lagi sekarang saya nampak makin maju kan. Jadi saya tidak berhenti belajar untuk tuh benda yang begitu, sebab minat kan musik, Pak. Jadi saya tidak berhenti belajar, saya belajar. Ini pula tren sekarang. Jadi saya terus praktis, belajar macam mana mau buat nih musik begitu. Lagipun kalau macam dulu kan, kalau dulu untuk kau ada studio kau kena ada dia punya equalizer, Ya. semua yang aduh ada karen, semua yang orang bilang mahal punya equipment Mahal lah lah, ya. untuk kau dapat satu home studio yang biasa saja. Ya, betul. Kalau sekarang semuanya digital. Ya, digital. Beli Dulu atau download manual, software, semua ada di sana. Ya, tinggal kau generate saja. Generate, kau adjust sedikit digital, kau beli audio interface, beli condenser mic, Jadi jalan, beli headphone, ya, sudah. So akses dia, tapi sebenarnya ini bagus juga lah, iyalah, lebih menyenangkan lah. lebih menyenangkan, bagus, dan lebih disebabkan kemudahan yang ada itu. Ya, Dia lebih memeriahkan lagi itu industri lah sendiri. betul, Macam betul. industri musik ada banyak, adalah artis lo-fi dan sebagainya kan. ya, Tapi betul. bila terlalu banyak dan kadang-kadang ada benda yang macam merepek nih, yang tidak kualiti lagu pun boleh hot, boleh meletup kan. So Ya. macam mana? Bagi saya Orang punya minat macam Bukan- kita tidak tahu kan. ya, bagi saya bila terlalu banyak keluar dan kadang-kadang algoritma push benda-benda yang lebih tidak sepatutnya, bukan yang, maksud saya konten yang tidak berkualiti lah, begitulah. Saya tidak mau cakap apakah begini kan, tapi itulah realiti dia sebenarnya. So Yang kau tidak sangka jadi. benda-benda yang macam merepek itu pula yang lebih Viral. sedang mau jalan sekarang ni. So macam kadang-kadang kita kena fikir balik jugalah, sebab kita punya music
yang kita kasih keluar tuh, dia bukan setakat kau punya orang kampung jiran kau ataupun orang kampung kau yang dengar bah. Iyalah. Dia satu dunia. Sebab akses kalau kita boleh dengar lagu dari Korea, Korea pun boleh dengar lagu kita. Ya. Bila-bila masa dan di mana juga. So bila terlalu banyak orang cuma kejar pada kuantiti dan bukan pada quality, itu ada satu masalah besar juga lah. So, in fact kalau di Malaysia ni pun banyak artis-artis besar macam Zain Zain, Ya. macam Awi, Awi. yang lain-lain pun dorang pun start sudah bersuara. Ya. Tidak macam dulu dia bilang. Betul, memang betul. Tapi saya faham. Kadang-kadang ada juga orang yang akan cakap kalau yang dulu-dulu lah dia bilang. Kalau yang sekarang-sekarang lah. Masalah Perubahan dia. lo, ya. Masalah dia. Kami tidak nafikan itu perubahan senang, mudah ataupun susah berbanding dulu dan sekarang. Cuma apa yang saya rasa dorang mau kasih sampaikan adalah kualiti sesuatu benda tu lah, kualiti sesuatu karya tu. Ya. Kalau macam dulu Amy Search begitu fenomena, meletup di Indonesia, meletup di Brunei, meletup di Singapura. Kalau hari ini mungkin bila kita tanya orang-orang pendengar-pendengar muzik, ya kan di luar daripada Malaysia, mungkin Indonesia, Brunei, mungkin orang masih lagi Amy Search apa semua. Sebab kualiti yang orang bagi itu kita punya mungkin ada tapi tidak ramai dan Ya. lebih banyak benda-benda yang merepek lah saya rasa buat masa ni. Saya pun tidak tahu lah sama ada saya ni merepek kah tidak jugalah social media music ni. Tapi apa yang pasti saya sama J Pablo mungkin kekuatan suara tu saya kurang lah. Tapi apa yang kami coba sampaikan dalam music kami, kenapa kita tiba-tiba kita sudah cerita ni. Tapi lah kita cerita je lah kan. Yalah. Apa yang kami coba sampaikan daripada lagu yang kami buat lebih kepada pengalaman Ya, betul. yang relatable sama kamu. Dalam masa yang sama, kenapa bakaran nih mikrofon nih? Aduh, dalam masa yang sama juga saya rasa kami menyampaikan cerita, kami menyampaikan quality music itulah Ya, betul. dan penulisan lyrics. Itu yang bagi kami utama, benda yang utama untuk dimainkan. Yang pernah orang lalui. Orang pernah lalui. Sebab orang akan dengar, orang akan tersentuh. Bagi kami lah. Orang akan dengar, orang akan tersentuh bila kita boleh kasih cerita satu benda yang sangat dekat dengan orang. Ya, atau yang pernah terjadi Pernah sama terjadi. siapa-siapa. Tapi kau tidak boleh lawan di Indonesia. Kalau kau dengar lagu Ungu, Oh iya. kau tidak putus cinta pun kau rasa macam kau putus cinta bah. Kau bayangkan dia punya feel yang kasih sampai itu. Dan itu yang kita punya industri kurang lah mungkin. Tapi bukan juga kurang lah. Cuma mungkin kita tidak dapat rasa apa yang coba disampaikan lah berbanding orang yang betul-betul sudah mengalami. Dan begitulah dia punya macam mana dia punya cerita lah pasal music ni. Jadi siapa-siapa kau punya bandmate dulu Jo? Sekejap. Sebelum itu siapa-siapa kau punya bandmate dulu? Sebelum kau jawab, selamat datang ke rancangan. Baiklah. Soalan yang pertama. Siapakah bandmate kau dulu? Yang pertama, bandmate saya semua dari Tamparuli. Memang saya mention juga Noel, Steve, Joy, Ateng, dorang lah semua. Ya. Ada lagi nama yang kau lupa? Tidak? Siapa? Oh iya. Cacai. Betul. Baiklah. Soalan seterusnya. Siapa di antara kamu punya bandmate tuh yang selain daripada kau yang masih lagi aktif sama music?
Akad nih macam tidak sudah. Tidak sudah. Tidak sudah. Jawabannya betul. So begitulah. Kami pun sebenarnya rindu lah. Yalah. Kita rindu juga lah sama kawan-kawan lama kan. Sebab ada juga tuh hari saya terjumpa si Joy sama dia punya Wife. beliau. Oh, So wife Masa, saya terjumpa lah, saya jumpa si Joy ya. masa itu semua pun dari masing-masing punya masa kan. Dorang ada dorang punya kerja sendiri. So yalah, zaman tuh berubah, orang-orang pun berubah. Ya betul. Tapi sekarang ni begitulah dia punya cerita kan. Saya pun dulu ada band juga. Saya pernah ada band sama Jojo. Jojo pun pernah main bass. Lepas tu saya pernah ada band sama vokalis dulu si Zulu, Zulu ya. Azizul. Azizul. Lepas tu gitaris Aloy, Aloy, Wilson. Saya drum, Jojo Ya. bass. So kami pun pernah juga ada Aloy band. Aloy pun masih lagi lah kan. Aloy dia sekarang ni lecturer music sudah dia di Eastern College. Eastern College ya. So saya ada collab juga dengan dia satu lagu untuk violin lah, dia sekarang main violin. So which is good lah. I mean Tapi lagu tidak banyak orang teruskan lah dari kita punya generasi, kita punya grup tidak semua teruskan. Sebab Noel pun sekarang di offshore. Yalah. So apa yang kamu cakap tadi? Tapi kan lain topik ya. Kau punya lagu nantinya vibes dia memang, kalau saya dengar memang tune lah. Okay. Dia punya vibes memang padu lah. Kalau begitu, Macam tidak sabar mau keluar. okay lah, kita kasih teaser sikit lah. Teaser sikit, Asik. kan? Teaser sikit. Ada ini second song. Ini teaser sikit lah dia punya music lah. Kenapa tidak nih? Alah, macam tidak boleh. Macam mau kau Dia boleh play? macam tidak dapat nih. Tiapalah. Kita coba dulu lah. Kita coba yang bagian di sini. Saya kasih pindah dulu. Sepatutnya saya belum kasih Inggris pula bunyi dulu. Ini second song lah. Nah, itulah dia punya lagu tuh. Jadi sekarang ini kita mau telepon siapa lagi nih ya? Siapa lagi kita beli telepon nah? Kalau Mr. Hezron. Tidak mau lah. Dia sibuk tuh, jangan kacau Hezron nah. Siapa? Contribute? Country Wolf pun sibuk tuh si Saiful apa nih? Dia sibuk sama gym, dia buka gym mah. Kalau dari kawan-kawan dari Keningau? Kawan-kawan dari Keningau tidak mau kacau lah. Siapa lagi ya? Siapa sudah nama ini? Seragit. Oh iya. Cuti Bani hari. Si Aidil kan? Ideal. We are not getting a response from the DG number. Alah. Tidak dapat telepon.
Siapa lagi kita boleh telepon untuk kita kacau-kacau nih sebelum kita kasih habis kita punya podcast. 1 jam sudah nih bro. Iya kan tidak sedar. Untuk kamu yang masih lagi mendengar setakat ini, bolehlah terus follow saya di Instagram @JessJoelMoriga, dan kamu boleh like saya Facebook fan page Jess Joel Official. So untuk update podcast dan semacam-macam lagi, saya akan direct terus simpan ataupun update di situlah. So pastikan kamu ni lah macam stay tune. Terima kasih kepada anda-anda yang dari dulu, dari zaman saya zero, tidak apa-apa kan, kamu support. And terima kasih lah kerana selalu support. Dan untuk pengetahuan, macam saya cakap awal-awal tadi, saya akan keluar riliskan mini album. Jadi stay tune untuk mini album tu. Dalam mini album tu ada 5 lagu dan 1 unplugged ataupun acoustic version. Jadi saya harap saya dapat menghiburkan anda sekali lagi sebelum saya retire dari muzik ataupun lebih fokus kepada production lah. Maksudnya bukan retire, fully retire. Mungkin saya akan berhenti daripada performance lah, begitu kan. So saya rasa juga macam untuk episod yang ini di situ saja dulu lah kita bercerita. Ya. Selain daripada itu, saya ingin iklankan diri saya juga. Kamu bolehlah, mana-mana yang berminat untuk mendapatkan khidmat MC, tidak kira lah private event kah, wedding kah, corporate event kah, ataupun macam-macam lagi, roadshow, whatever kan. Mana tahu kamu perlu khidmat MC, kamu boleh terus direct contact saya di Instagram @JessJoelMoriga ataupun direct PM saya di Facebook. So saya juga secara part time saya menyediakan servis untuk MC lah. Dan baru-baru ni saya sudah hosting untuk Mr. Sabah 2022. Saya hosting pernah juga event yang bernama Datuk Seri Azmin Ali pun pernah saya host event dia. Dan baru-baru ni private birthday party Datin Sri Panglima Cecilia pun saya ada panggil juga untuk dapatkan khidmat MC saya. So untuk kamu yang berminat ataupun untuk kamu yang perlukan perkhidmatan MC, jangan risau, kita boleh runding tu harga ya. Dan podcast ini dibawakan anda oleh company daripada Sabah kan. Company daripada Sabah, Galaxy X Fragrance Store, home of fragrance faculty based in North Borneo ataupun Sabah. So kalau kamu berminat untuk mendapatkan perfume yang original tapi dengan harga yang berpatutan dalam 10 ml, kamu boleh terus surf dorang punya ataupun kamu layari dorang punya website www.galaxyxfragrance.com. Jadi untuk episod ini sampai di sini dulu. Terima kasih kerana mendengar. Just patah 2 kata sebelum kita tutup kita punya podcast untuk episod yang pertama ni. Oke, terima kasih semua-semua yang pendengar. Dan satu lagi saya mau bagi tahu, kalau kamu mau dengar update music atau lagu-lagu yang kami rilis, kamu boleh kamu boleh subscribe channel Sunset Music Production. Sunset Music Production kan Sunset Music Borneo. Sunset Music Borneo Production. Sunset Music Borneo Production, di mana founder untuk Sunset Music Production record label tu adalah saya dan J Pablo jugalah. So Dan satu channel lagi, apa channel? Borneo Music Therapy. Borneo Music Therapy untuk kamu yang sebab kadang-kadang ni music pun dia healing jugalah. Terutama yang macam susah mau tidur malam kan. Cuba kamu dengar belajar. Cuba kamu dengar lagu-lagu macam hujan-hujan, bunyi-bunyi cingkerik. Ada di situ Borneo Music Therapy. Jadi untuk itu sampai di sini saja dahulu buat masa ini. Terima kasih kerana mendengar. Jangan lupa untuk follow saya di Instagram dan jangan lupa untuk bagi rating di Spotify juga kalau kamu mendengar daripada Spotify, ya. Tapi buat masa ini saya rasa saya akan fokus platform Spotify dulu untuk podcast ini. Untuk itu sampai di sini sahaja dahulu. Terima kasih dan kita jumpa di episod yang seterusnya daripada saya Jess dan J Pablo. Bye bye. Yeah.